Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Putri Ahmadani, NIM 4311418035 dari Rombel Kimia 18A. Pada video kali ini, saya akan memaparkan cara mengidentifikasi asam karboksilat menggunakan natrium bikarbonat atau NaHCO3. Asam karboksilat merupakan senyawa organik turunan alkana dengan gugus fungsi COH. Asam karboksilat ialah segolongan senyawa organik yang dicirikan oleh gugus karboksil, yaitu nama yang berasal dari nama gugus fungsi karbonil dan hidroksil. Rumus umum asam karboksilat ialah RCOOH. Asam karboksilat tergolong asam karena senyawa ini mengion dalam larutan, menghasilkan ion karboksilat dan proton. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu cup atau wadah, ini sebagai pengganti tabung reaksi, dan pipet tetes. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu ada NaHCO3 yang sudah dilarutkan dalam aqueous, lalu ada asam cuka sebagai sumber dari asam asetat, dan air perasan jeruk nipis sebagai sumber asam sitrat. Cara mengidentifikasi adanya asam sitrat dalam jeruk nipis yaitu dengan cara mereaksikan air perasan jeruk nipis dengan larutan natrium bikarbonat. Yang pertama, mengambil beberapa tetes air perasan jeruk nipis, lalu dipindahkan ke wadah kosong. Lalu diteteskan beberapa tetes natrium bikarbonat, akan terbentuk gelembung gas. Lalu selanjutnya, cara mengidentifikasi adanya asam asetat dari asam cuka, yaitu dengan mereaksikan asam cuka dengan larutan natrium bikarbonat. Sama seperti sebelumnya, beberapa tetes asam cuka diambil lalu dipindahkan ke dalam wadah atau cup. Setelah itu direaksikan dengan natrium bikarbonat. Akan terbentuk gelembung gas. Asam sitrat merupakan asam organik lemah yang ditemukan pada daun dan buah tumbuhan genus Citrus atau jeruk-jerukan. Asam sitrat ditemukan pada konsentrasi tinggi yang dapat mencapai 8% bobot kering pada jeruk lemon dan limau, misalnya jeruk nipis dan jeruk purut. Pada percobaan kali ini, sumber dari asam sitrat menggunakan jeruk nipis. Reaksi yang terjadi antara jeruk nipis dengan natrium bikarbonat dapat diperhatikan pada gambar. Pada gambar dihasilkan gas karbon dioksida yang kemudian menyebabkan terbentuknya gelembung-gelembung gas pada saat natrium bikarbonat diteteskan ke dalam air perasan jeruk nipis. Hal tersebut membuktikan adanya asam sitrat pada jeruk nipis. Asam asetat atau asam cuka adalah senyawa organik yang mengandung gugus asam karboksilat yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam makanan. Reaksi yang terjadi antara asam cuka dengan natrium bikarbonat dapat dirumuskan seperti pada gambar. Pada hasil reaksi, terbentuk gas karbon dioksida. Hal ini sama seperti yang terjadi pada reaksi jeruk nipis dengan natrium bikarbonat. Munculnya gelembung-gelembung gas diakibatkan karena terbentuknya karbon dioksida. Hal tersebut membuktikan bahwa asam asetat bereaksi dengan natrium bikarbonat. Asam sitrat dan asam asetat merupakan larutan asam yang direaksikan dengan larutan basa natrium bikarbonat. Kedua larutan
menghasilkan garam. Reaksi yang terjadi pada kedua larutan tersebut yaitu reaksi Ingleton. Hal ini dikarenakan ketika kedua larutan dicampurkan, permukaan cup terasa dingin. Ini terjadi karena perpindahan panas atau kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu lingkungan berkurang dan menyebabkan suhu pada permukaan cup terasa lebih dingin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.